Oke guys, kita lanjutkan ya. Jadi CPM dan PERT itu adalah alat untuk penjadwalan, mengkoordinasi beberapa pekerjaan. Nah, PERT ini kepanjangan dari sini ya. Ini CPM dan ini PERT. Program, Evaluation, Review Teknik, dan CPM, Critical Path Method. Kita recall lagi yang barusan dijelaskan. Lalu kemudian ada 6 langkah ya untuk pembuatan PERT dan CPM. Langkah pertama adalah mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Mengidentifikasi proyek dan pecahan kerja. Nah, kita ambil contoh yang tadi ya, yang proyek pembuatan bangunan. Jadi identifikasi dulu apa aja sih kegiatannya, lalu kegiatannya harus dipecah-pecah ya. Tadi di slide sebelumnya. Lalu kemudian membangun hubungan antara kegiatan. Memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain. Di proyek yang tadi misalkan pembuatan pondasi itu tidak bisa berjalan sendiri sebelum dilakukannya RAB dan pembelian alat dan bahan. Lalu kemudian menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kerja. Ini sudah, mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Jaringan di sini adalah tadi ya, poin A panah ke poin B ya. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya untuk tiap kegiatan. Jadi untuk kegiatan A waktunya 2 minggu, biayanya berapa, kegiatan B waktunya berapa hari, biayanya berapa. Lalu yang kemudian menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis. Nah, jalur kritis ini adalah jalur yang paling panjang dan yang paling penting. Lalu yang terakhir, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan dan penjadwalan, pengendalian proses. Nah, kita lihat contohnya. Jaringan CPM PERT menunjukkan saling berhubungannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam satu proyek. Ya, ini teman-teman sudah paham. Tadi ada yang dari A ke B, A ke C, dari B ke D, dan lain-lain misalkan. Nah, jaringan-jaringan inilah yang kemudian yang dinamakan dengan network planning itu. Jadi saling keterkaitan antara titik dengan titik. Nah, ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek, yaitu kegiatan pada titik atau activity on node. Node itu titik. Ya, pendekatan yang pertama AON. Dan kegiatan pada panah activity on a row. Ya, on a row itu pada garisnya atau AOA. Pada konversi AON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA panah menunjukkan kegiatan. Jadi ada dua ya, ada yang berbasis titik, ada yang berbasis panah pada kegiatannya. Nah, ini contohnya. Ini merupakan activity on node ya, activity on node. Titik A ke titik B, kegiatan A ke kegiatan B ke kegiatan C. Nah, di sini berarti ya, arti dari aktivitasnya A datang sebelum B. Oke. Yang datang sebelum C. Jadi ini tuh artinya kegiatan A itu wajib dilakukan sebelum kegiatan B dan kegiatan C dilakukan. Nah, ini pemahamannya. Lalu pada poin B di sini dijelaskan A dan B ya, keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Nah, jika bentuk node poinnya seperti ini. Jadi A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dimulai. Oke. Nah, untuk yang C, B dan C tidak dapat dimulai ya, seperti ini sebelum A selesai. Paham ya? B dan C kegiatan ini tidak bisa dimulai sebelum kegiatan A selesai. Nah, karena kan dalam setiap kegiatan aktivitas project management itu tidak bisa semuanya barengan ya teman-teman. Misalkan untuk proses penaikan bata di bangunan
itu tidak akan bisa dilakukan sebelum pondasinya diselesaikan. Pengecatan tidak bisa dilakukan sebelum temboknya jadi ya. Nah, itulah pentingnya kita memahami ada project management, ada network planning, lalu ada CPM dan PERT, dan ada yang seperti ini. Yang seperti ini nih, ada kegiatan A, syarat kegiatan B, syarat kegiatan C. Kegiatan A dan B merupakan syarat sebelum kegiatan C dilaksanakan. Ya, lalu yang terakhir kegiatan B dan kegiatan C itu tidak bisa dilakukan sebelum kegiatan A-nya selesai. Nah, itu kalau menggunakan rumus activity on node. Tapi ketika kita akan menggunakan rumus activity on row, yang diberikan keterangan itu adalah di panahnya. Nah, di sini nih. Di panahnya. Jadi bedanya hanya penempatan aktivitas aja, yang satu di titik, yang satu di panah. Nah, A datang sebelum B, B datang sebelum C. Nah, di panahnya yang diberikan aktivitas yang ini. A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C selesai. Sebelum C dimulai, sorry. Jadi yang diberikan keterangannya di sini. B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Nah, ini. Semuanya di panahnya. Ada dua, activity on node AON dan activity on row. Nah, ada lagi contoh yang lainnya, C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Jadi C dan D ini nunggu A dan B dulu. Tapi A-nya itu selain support ke C, A juga support ke D. B itu selain support ke D, B juga support ke C. Nah, ini lebih kompleks lagi. Nah, kalau on row di sini ada kegiatan dummy-nya, yaitu yang di tengah ini. A ke C, B ke A ke titik tengah, B ke titik tengah, itu merupakan syarat untuk melakukan kegiatan C dan kegiatan D. Nah, C tidak dapat dimulai setelah dan B selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Kegiatan dummy ditunjukkan pada AOA. Nah, dummy ini ya, ini dummy ini dummy. Oke, kita lihat C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Jadi menunggu. D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Jadi ini dan ini itu nggak bisa dimulai sebelum ini dan ini selesai. Jadi berbagai macam kegiatan ini perlu kalian pahami. Siapa tahu kalian jadi proyek ya, pimpinan proyek di masa yang akan datang. B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. Jadi nunggu dulu yang A ya. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Lihat di sini. Karena kan D posisinya di paling akhir ya, itu nggak bisa dimulai ketika B dan C selesai. Ini sama. Kegiatan dummy ditunjukkan pada AOA. Nah, dummy itu adalah kegiatan yang secara kasat mata harus dilakukan ketika kegiatan lain juga dilakukan. Nah, pemerintah akan membangun rumah sakit. Nah, rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan. Nah, ini contohnya nih. Ada 8 kegiatan. Membangun komponen internal, memodifikasi atap, juga memodifikasi lantai, membangun tumpukan,
ke atas ya. Menuangkan beton dan memasangkan rangka. Membangun pembakar temperatur tinggi, pemasangan sistem kendali polusi, membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Nah, karena kompleksitas seperti ini, manajemen proyeknya adalah sebagai berikut. Nah, kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut penjelasan susunan kegiatannya ya. Jadi di sini pertama buat tabel dulu. Lalu di tabel ini dibagi menjadi 3 judul. Judul pertama adalah kegiatan, kedua adalah penjelasan, dan yang ketiga adalah pendahulu atau pendahulu langsungnya apa gitu. Nah, kegiatan A adalah membangun komponen internal, fondasi dan lain-lain ya. Nah, di sini tidak ada pendahulunya karena ini adalah kegiatan awal. Lalu kegiatan B memodifikasi atap dan lantai, pendahulunya tidak ada. Lalu kegiatan yang C membangun tumpukan, pendahulunya adalah A. Jadi A merupakan syarat wajib sebelum kegiatan C dilakukan, yaitu A itu adalah membangun komponen internal. Lalu kemudian menuangkan beton dan pemasangan rangka sebagai poin ke D ya. Pendahulunya apa? Poin A dan poin B. Komponen internal dan modifikasi atap seperti ini. Sudah selesai modifikasi atapnya. Lalu kegiatan E membangun pembakar temperatur tinggi. Itu syaratnya yang harus sudah selesai adalah membangun tumpukan. Kegiatan F memasang sistem kendali polusi. Syaratnya adalah yang C, membangun tumpukan. Kemudian G, kegiatan membangun alat pencegah polusi udara. Syaratnya adalah D, penuangan beton selesai. Dan E, membangun pembakar temperatur tinggi juga selesai. Jadi kegiatan yang di pendahulu langsung itu harus dipastikan sudah selesai dulu. Lalu kemudian yang H, pemeriksaan dan pengujian. Aktivitas ini harus dilakukan setelah kegiatan F dan G dilakukan. F itu apa? Memasang sistem kendali polusi, dan G membangun alat pencegah polusi udara. Nah, ini merupakan network planningnya. Gambar AON untuk proyek rumah sakit tersebut. Ya, ini merupakan pengejauhan tahan dari tabel ini dibuat untuk ini. Lalu ini merupakan AOA-nya. Kalau ini AON, activity on node. Kalau ini activity on row. Lebih terlihat sederhana AOA ya, atau AON. Kalau bagi saya AON ini lebih sederhana dibandingkan dengan membuat AOA seperti ini. Lalu setelah itu dibuat jadwal schedulingnya. Nah, menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas, kita perlu mengidentifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Dari kegiatan tadi ya, ada 8. Nah, kita menggunakan proses to pass, terdiri atas forward pass atau backward pass, untuk menentukan jadwal waktu tiap kegiatan. Ada earliest start, ES, dan EF, earliest finish. Selama forward pass dan LS. Oke. Early. Nah, jadi di node atau lingkaran ini, di setiap kegiatan itu nanti dirincikan ya, dirincikan menjadi seperti ini. Nama kegiatannya kegiatan A. Lamanya kegiatan misalkan 2 minggu ya. Paling cepat dimulai kapan? Early start. Paling lama dimulai kapan?
paling cepat selesai kapan, paling lama selesai kapan. Oke ya. Forward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terdahulu. Aturan mulai terdahulu. Yang pertama, sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulu langsungnya harus selesai dulu. Kemudian, jika satu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, ya, IS atau early start-nya sama dengan ini, EF, pendahulunya. Jadi kegiatan paling cepat itu sama dengan kegiatan paling lama, kegiatan sebelumnya selesai. Jika satu kegiatan mempunyai satu pendahulu, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua IF pendahulunya. Itu ES sama dengan maksimum EF semua pendahulu langsung. Nah, waktu selesai terdahulu atau IF dari satu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu dan waktu kegiatannya. IF sama dengan IS plus waktu kegiatan. Nah, ini kita ambil contoh aja. Backward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terakhir. Nah, aturan waktu selesai terakhir, jika satu kegiatan adalah pendahulu langsung, ya, bagi satu kegiatan, LF ya sama dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Last finish, last start. Jika satu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu kegiatan, maka last finish adalah minimum dari seluruh nilai LS dari kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Itu LF min LS dari seluruh kegiatan langsung yang mengikutinya. Kita lihat contoh aturan waktu mulai terakhir. Waktu mulai terakhir LS dari satu kegiatan adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir LF dan waktu kegiatannya. LF waktu selesai, LS sama dengan LF min waktu kegiatan. Contoh, waktu mulai dari selesai terdahulu untuk proyek rumah sakit berstandar internasional yang dibangun pemerintah. Dan berikut menunjukkan jaringan proyek lengkap untuk proyek rumah sakit tersebut. Nilai ES dan EF-nya. Nah, ini ada kegiatan yang tadi plus waktunya. Total ada 25 minggu. Nah, ini merupakan jaringan yang tadi ya, activity on node bersama time frame-nya. Nah, hasil perhitungan ES, EF, LS, dan LF. Nah, sampai sini dulu untuk sesi kedua. Jika ada pertanyaan silahkan. Kalian bisa mengulangi kembali untuk pembahasan ini dengan memutar video ini kembali. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar untuk sesi kedua ini.